Kerajaan Simpang berdiri pada tahun 1669. Berdasarkan informasi dari postingan Facebook Kominfo, Ketapang kerajaan ini muncul setelah Kesultanan Makassar ditaklukkan oleh VOC, yang mendorong banyak pelaut Bugis dan Makassar mencari tempat baru, termasuk ke Sukadana. Berikut adalah beberapa poin penting terkait berdirinya Kerajaan Simpang. Latar belakang. Kerajaan Simpang muncul sebagai akibat dari jatuhnya Kesultanan Makassar ke tangan VOC pada tahun 1669. Migrasi. Banyak pelaut Bugis dan Makassar yang mencari peruntungan baru setelah kekalahan Makassar dan sebagian dari mereka menuju Sukadana. Sukadana sebagai basis. Sukadana menjadi basis atau pusat awal dari Kerajaan Simpang. Perkembangan selanjutnya. Kerajaan Simpang kemudian berkembang dan memiliki sejarahnya sendiri, termasuk Perang Belangkait yang terjadi antara tahun-tahun 1912 sampai tahun 1915. Pusat Kerajaan Simpang dulunya berada di wilayah Simpang Hilir, yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Lebih spesifik, ibu kota kerajaan ini juga dikenal dengan nama Benua Lama atau Negeri Baru. Beberapa poin penting terkait Kerajaan Simpang. Lokasi. Kerajaan Simpang berpusat di wilayah Simpang Hilir, yang merupakan bagian dari Kabupaten Kayong Utara. Nama lain, wilayah pusat kerajaan ini juga dikenal sebagai Benua Lama atau Negeri Baru. Ulama. Simpang Hilir terkenal karena menjadi tempat berkumpulnya para ulama, termasuk Syekh Kobra. Pusat Kerajaan Tanjung Pura. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa Simpang juga merupakan salah satu pusat kerajaan Tanjung Pura, yang memiliki ibu kota di Tanjung Pura. Pendiri Kerajaan Simpang adalah Panembahan Baroh. Beliau adalah pendiri Kerajaan Matan yang berlokasi di hulu Sungai Melano, yang kemudian dikenal sebagai Simpang. Sisa-sisa reruntuhan kota Matan yang dibangun oleh Panembahan Baroh ditemukan di daerah Simpang. Kerajaan Simpang, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Matan, memiliki sejarah panjang dan terkait erat dengan Kerajaan Tanjung Pura. Beberapa tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Simpang, selain Panembahan Baroh, adalah Pangeran Ratu Agung, memimpin kerajaan di Simpang pada tahun-tahun 1735 sampai tahun 1740. Sultan Muazzidin Girilaya, marhum Negeri Laya, memimpin kerajaan di Simpang pada tahun-tahun 1749 sampai tahun 1762. Pangeran Samudra, raja pertama Kerajaan Banjar, yang juga memiliki kaitan dengan wilayah ini. Pangeran Adipati Antakesuma, pendiri Kerajaan Kota Waringin, yang juga merupakan keturunan Kerajaan Banjar. Gusti Muhammad Saunan, cucu dari Panembahan Sabran, yang dinobatkan menjadi pewaris tahta. Panembahan Gusti Muhammad Saunan, raja terakhir Kerajaan Matan Tanjung Pura. Penting untuk dicatat bahwa Kerajaan Tanjung Pura memiliki peran sentral dalam sejarah wilayah ini, dan Kerajaan Simpang merupakan bagian dari sejarah tersebut. Keraton Matan Tanjung Pura, yang terletak di Desa Matan, Kabupaten Ketapang, adalah situs bersejarah yang terkait dengan Kesultanan Tanjung Pura. Selain itu, terdapat pula tokoh-tokoh lain yang berperan dalam perkembangan Kerajaan Simpang, seperti Pati Abdus Samad Ki Anjang Samad, yang dikenal sebagai seorang pemberani pada masa krisis di negeri Simpang. Kerajaan Simpang adalah pecahan dari Kerajaan Tanjung Pura. Pangeran Agung, yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kerajaan Tanjung Pura, mendirikan Kerajaan Simpang dengan memindahkan ibu kotanya ke Simpang. Jadi, Kerajaan Simpang memiliki akar sejarah yang berasal dari Kerajaan Tanjung Pura. Berikut penjelasan lebih detail. Asal-usul. Kerajaan Tanjung Pura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Pecahan kerajaan. Pangeran Agung, yang merupakan keturunan dari Kerajaan Tanjung Pura, mendirikan Kerajaan Simpang dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Simpang. Hubungan kekeluargaan. Karena hubungan kekeluargaan dan kedekatan dengan Matan,
yang merupakan bagian dari Tanjung Pura. Kerajaan Simpang juga sering disebut sebagai Kerajaan Simpang Matan. Pentingnya Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura memiliki peran penting dalam sejarah Kalimantan Barat, dan beberapa wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Tanjung Pura kemudian berkembang menjadi kerajaan atau kesultanan sendiri, seperti Kerajaan Simpang. Apakah Kerajaan Simpang memiliki hubungan dengan Kerajaan Sukadana? Ya, Kerajaan Simpang memiliki hubungan yang erat dengan Kerajaan Sukadana. Simpang awalnya merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Sukadana, sebelum akhirnya menjadi kerajaan yang berdiri sendiri. Berikut penjelasannya. Hubungan awal. Kerajaan Simpang dulunya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sukadana, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tanjung Pura. Pemisahan diri. Kemudian, sekitar tahun 1750, Sultan Ahmad Kamaluddin, yang merupakan penguasa Simpang, memisahkan diri dari Sukadana dan mendirikan Kerajaan Simpang. Pusat pemerintahan. Awalnya, pusat pemerintahan Kerajaan Simpang berada di dekat Sukadana, namun kemudian dipindahkan ke daerah yang sekarang menjadi Kecamatan Simpang Hilir. Hubungan kekuasaan. Meskipun sudah menjadi kerajaan sendiri, hubungan antara Kerajaan Simpang dan Sukadana masih berlanjut, terutama dalam hal kekuasaan dan pengaruh di wilayah tersebut. Jadi, meskipun Kerajaan Simpang kini berdiri sendiri, sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari Kerajaan Sukadana.